Masya Allah. Ini udah ada murid loh Tuhan. Udah, ini masuk bab kalam sekarang. Al-faslul khamisu al-kalam. Ini baru mukadimah kita. Ini kalam. Yang pertama, ta'riful kalami, definisi kalam. Jadi kalam menurut Ibnu Hisham itu ringkas banget tafsirnya. Wal kalamu lafdun mufidun. Kan beda banget dengan jarumnya. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Panjang banget kan? Tapi kalau menurut Ibnu Hisham, al-kalamu lafdun mufid. Udah cukup. Apa itu kalam? Lafad yang memberi faedah. Dari mana kita paham murakkab? Karena yang mufrad pasti nggak ada faedahnya. Kalau disebut mufid, mesti murakkab dia. Karena yang memberi faedah mesti murakkab. Nah, dan seterusnya kan? Kita lihat nanti. Ya, yang penting teman-teman bagiin ini ya, biar pada semangat. Kita lanjut. Shin, syarah. Lamma anhaitul qawla fil kalimati wa aksamihas salasati. Syara'tu fi tafsiril kalami. Manakala anhaitu, manakala saya telah menyelesaikan akan perkataan pada kalimat wa aksamiha dan pembagian-pembagiannya kalimat yang tiga. Manakala saya telah menyelesaikan akan pembahasan pada kalimat dan pembagiannya kalimat yang tiga, yakni isim fi'il huruf, syara'tu, niscaya, jawab lama, saya masuki fi tafsiril kalam, dalam menafsirkan kalam. Fazakartu, maka saya menyebutkan annahu ibaratun anil lafdil mufidi. Maka saya sebutkan bahwa sungguhnya kalam itu ibarat dari lafaz yang memberi faedah, ianya lafaz. Singkat banget ta'rif Ibnu Hisham. Cuma ya jarang dasar menggunakan matan katrunada, padahal lebih lengkap. Nah, itulah barokahnya jurumiyah, Masya Allah ya, hampir semua orang memulai dengan jurumiyah. Padahal katrunada itu lebih lengkap dia dari jurumiyah. Wa na'ni bil lafzi as-sautal mustamila ala ba'dil hurufi. Dan kami maksud dengan lafaz dalam ta'rif di atas. Kami maksud dengan lafaz akan suara yang mengandung ya ada sebahagian huruf. Huruf hijaiyah kan. Jadi lafaz namanya kalimat yang ada suaranya. Au ma huwa fi quwwati dzalik. Atau kami maksud dengan lafaz suara yang mencakupi ia di atas sebahagian huruf, atau ma yang dia nyama itu pada kekuatan demikian. Jadi lafaz di sini suara yang ada hurufnya, atau pada makna ada huruf walaupun hurufnya nggak kelihatan, boleh. Nah, ini kan keren nih. Kita lihat yang pertama. Fal awalu nahu rajulin. Maka yang pertama itu seperti rajul. Rajul ini lafaz yang ada huruf hijaiyahnya, yaitu ada ra, jim, lam, wa farasin dan seperti farasin. Ini namanya lafaz. Wasani kadzamiril mustatiri fi nahwi idrib. Bermula yang kedua itu seperti dhamir yang tersembunyi dalam contoh idrib. Dalam idrib ini kan bisa disebut kalam nih. Nah, karena mufid dia kan, pukul olehmu. Dan dia murakkab, yaitu idrib, fi'il amar bersama fa'ilnya. Cuma fa'ilnya kan nggak kelihatan. Apakah fa'il idrib yang takdirnya anta bisa kita sebut lafaz? Bisa. Karena definisi lafaz suara yang ada huruf hijaiyah atau sesuatu itu pada kekuatan demikian. Nah, pada takdir dia punya huruf hijaiyah, walaupun secara kelihatan nggak ada. Jadi idrib, fa'ilnya takdirnya anta tetap dianggap lafaz antanya. Karena kalau kita zahirkan jadi ada bunyi kan, anta. Walaupun dia nggak pernah zahir. Fa'il idrib kan wajib tersembunyi, nggak pernah zahir. Idhab. Al-muqaddari fi biqaulika. Al-muqaddari na'ai kepada dhamir. Seperti dhamir yang tersembunyi ia pada contoh idrib dan idhab. Al-muqaddari. Dhamir yang ditakdirkan akan ianya dhamir biqaulika dengan ucapanmu anta. Takdir anda, ya kan? Artinya kalau disebut anda, tapi memang nggak pernah disebut karena nggak boleh dohirnya, domirnya kan selalu tersebut. Ya. Wa na'ni bil mufidi ma yasihul iktifa'u bihi. Dan kami maksud dengan mufid itu sesuatu yang salah oleh memadai dengannya Coba kita lihat ya. Ini kan kita udah belajar jurumiyah kan?
Kalau di sono kan makna mufid ma yahsunu sukutul mutakallim kan. Jadi di sini sama aja, cuma ibaratnya beda. Jadi banyak kita baca kitab, banyak model ibarat. Kami maksud dengan mufid ma sesuatu yasihul iktifa, yang salah oleh memadai dengan nyaman. Nah, maknanya ketika kita mengucapkan sampai di situ udah memadai, orang udah paham. Nah, itulah mufid. Panahu, dan kami maksud dengan mufid itu sesuatu yang salah oleh memadai dengannya suatu. Panahu, maka demikian itu seperti enggak. Fanahu qoma zaidun kalamun, maka bermula yang seperti qoma zaidun itu kalam. Jadi qoma zaidun kalam enggak? Kenapa? Ya nahu lafdun yasihul iktifa'u bi, karena bahwasanya seperti qoma zaidun itu lafaz yang salah oleh memadai atau mencukupi dengannya lafaz. Orang udah paham nih qoma zaidun, zahaba zaidun. Nah, udah bisa disebut kalam. Qoma zaidun kalam. Kita ingat nih menurut Ibnu Hisham, kalam harus ada lafadznya, itu kuncinya. Lafdun mufid. Ada lafaz, mananya ada bunyinya, kemudian ada faedahnya. Berarti menurut Ibnu Hisham, tulisan doang kalau enggak dibaca bukan kalam. Kita tulis doang, koma zaidun, enggak kita baca, bukan kalam. Wa idza katabta zaidun qaimun masalan. Apabila engkau menulis zaidun qaimun sebagai contoh. Bila engkau menulis zaidun qaimun sebagai contoh, tulis doang enggak dibaca. Falaisa bikalamin, maka tidak ada iya tulisan zaidun qaimun itu kalam, enggak disebut kalam kalau enggak dibaca karena enggak ada lafadznya. Nah, itu. Kenapa enggak disebut kalam? Li'annahu wa in sahal iktifa'u bihi lakinnahu laisa bilafdhi. Karena bahwa sungguhnya zaidun qaim yang kita tulis tadi, karena bahwa sungguhnya lafdun, karena bahwa sungguhnya zaidun qaim wa in sahal iktifa, sekalipun salah oleh memadai dengannya zaidun qaim, lakinnahu, tetapinya zaidun qaim itu laisa bilafdhin, bukan lafaz ya. Bukan lafaz. Karena pada dasarnya kan nggak pakai tulisan, orang dulu berbicara pakai lafaz. Yang disebut kalam memang harus ada bunyinya. Kalau tulisan doang, walaupun kita mengerti, tapi bukan kalam. Makanya kitab itu perlu ada yang membacanya, kan gitu, biar disebut kalam. Kalau kitab ditulis disimpan dalam lemari bertahun-tahun ya, nggak disebut kalam kalau nggak ada yang membaca. Wa kadzalika idza asyarta ila ahadin bil qiyami awil qu'udi falaisa bikalamin. Demikian pula apabila engkau mengisyarahkan kepada seseorang dengan berdiri. Demikian juga apabila engkau mengisyarahkan kepada seseorang untuk berdiri. Kita mengisyarah suruh orang bangun dan dia bangun. Awil qu'udi, atau duduk dan dia duduk. Falaisa bikalam, maka tidak ada ianya isyarahmu tadi itu kalam. Li'annahu laisa bilafdhin, karena al-mazkur minal isyarah. Nah, itu bukan ia dengan lafaz ya, nggak ada lafaz. Nah, bagaimana? Temannya ringkas di sini. Dalam kitab Qatrun Nada. Nah, sekarang suwaru tilafil kalami. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk tersusunnya kalam. Suwaru tilafil kalam, bentuk-bentuk tersusunnya kalam. Suratani suar, jamaah lima tafsir. Jadi ada berapa macam bentuk kalam itu. Kadang isim dengan fi'il dengan isim jadi kalam. Kadang isim dan isim, ketemu dua isim jadi kalam. Yang nggak boleh fi'il dan fi'il kan? Karena fi'il mesti ada musnan ilih. Musnan ilih kan selalu isim. Nah, kita lihat di sini beliau menjelaskan. Wa aqallu tilafihi min ismaini. Ringkas banget kan Ibnu Hisham kan? Coba kita baca Kawakib. Wa aqallu ma yata'allafu minhu, nah, kan? Wa aqallu ma yata'allafu minhu ismaini fa aksara. Kalau nggak salah ibaratnya begitu ya. Lebih panjang di sini, ringkas banget. Wa aqallu tilafihi min ismaini. Bermula sekurang-kurang tersusunnya kalam itu dari dua isim. Minimal untuk membuat satu kalam, dua isim sudah cukup. Ka Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun isim pertama jadi mubtada, qaimun isim kedua jadi khabar. Di dalam qaimun ada fa'il nih. Di dalam qaimun ada fa'il, takdirnya huwa, tapi fa'il isim fa'il enggak dianggap. Misalkan orang bertanya, Zaidun qaimun, bermula si Zaid itu berdiri ianya si Zaid.
Qaimun kan isim fa'il kalau jadi khabar kan dia beramal mutlak. Jadi seolah-olah i'rabnya Zaidun mubtada marfu' bil ibtida tanda rafa' dhammah. Qaimun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Qaimun isim fa'il, dia beramal merafa'kan fa'il, fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Walaupun di sini kelihatan 3 kalimat, Zaidun 1, Qaimun 1, fa'il Qaimun 1, tapi fa'il Qaimun nggak dianggap dia, nggak dihitung secara terpisah. Karena isim fa'il bersama fa'ilnya dianggap satu kata. Enggak. Makanya kata beliau, sekurang-kurang tersusun kalam itu dari 2 isim. Contohnya Zaidun Qaimun. Ini 2 nih. Kedua-duanya isim. Au fi'lin wa ismen, atau dari 1 fi'il dan 1 isim. Ka qoma Zaidun. Qoma fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya. Udah, ini kalam. Nah, itu. Syarah, mungkin di syarah nanti ada. Sudah sejam. Shin. Suaru ta'lifil kalami sittun. Bermula bentuk-bentuk susunan kalam, itu ada 6 macam model kalam. Bermula bentuk-bentuk susunan kalam itu sittun ada 6. Kenapa bisa 6? Bagaimana tafsirnya? Wazalika li'annahu yata'allafu imma min ismaini. Bermula demikian itu li'annahu. Karena bahwasanya kalam itu yata'allafu, tersusun ianya kalam imma min ismaini, ada kala dari 2 isim. Yang pertama 2 isim bisa. Au min fi'lin wa ismen, atau dari 1 fi'il dan 1 isim. Udah 2. Au min jumlataini, atau dari 2 jumlah. Ada juga kalam terdiri dari 2 jumlah. Udah 3. Au min fi'lin wasmaini, atau dari 1 fi'il dan 2 isim. Bisa juga. 1 fi'il 2 isim. Nanti contohnya semua kan. Au min fi'lin wa salasati asma'in, atau dari 1 fi'il dan 3 isim. Atau dari 1 fi'il dan 3 isim. Berapa? Tadi susunan kalam ada 6 modelnya. Dua-duanya isim. Atau 1 fi'il 1 isim, 2. Atau 2 jumlah, 3. Atau 1 fi'il 2 isim, 4. Atau 1 fi'il 3 isim, 5. Au min fi'lin wa arba'ati asma'in. Atau 1 fi'il 4 isim, ya kan? 6 model kalam. Kita lihat contoh satu per satu. Pertama, iktilaful kalami min ismaini. Yang ketiga yaitu tersusunnya kalam dari 2 isim. Amma tilafu min ismaini falahu arba'u suwarin. Adapun susunannya kalam, adapun bermula susunannya kalam dari 2 isim itu falahu, maka baginya iktilaf, ini kembali ke iktilaf. Maka baginya iktilaf, baginya susunan itu arba'u suwarin, ada 4 gambarannya. 2 isim sudah bisa jadi 1 kalam. 2 isim jadi 1 kalam, ada 4 modelnya. Model pertama, ihdaha ayyakuna mubtadaan wa khobar. Bermula salah satunya 4 itu bahwa adalah keduanya 2 isim itu mubtadaan wa khobar. 1 mubtada, 1 khobar. Udah jadi kalam. Mana contohnya? Nahu Zaidun qa'imun, nggak? Ini aman lah. Nah, kadang-kadang kalam tersusun dari 2 isim. Kalam terdiri dari 2 isim ada 4 modelnya. Model pertama, kedua-dua isim tadi, 1 mubtada, 1 khabar. Zaidun qaimun. Wasaniyatu ayyakuna mubtadaan wa fa'ilan sadda masaddal khabari. Ya, ini keren. Yang kedua, susunan yang kedua, yaitu isim, dua-duanya isim. Cuma posisinya bukan mubtada khabar. Bermula yang kedua itu bahwa adalah keduanya 2 isim itu mubtada dan fa'il sadda. Yang berada ianya fa'il masaddal khabar pada tempat khabar. Nah, ada mubtada. Kebetulan yang jadi mubtada isim yang beramal amal fi'il. Ya kan? Misalkan isim fa'il jadi mubtada, nggak perlu kepada khabar. Berikan fa'il saja. Namanya mubtada dan fa'il sadda masadda khabar. Sudah dianggap 1 kalam. Contoh, nahu, aqaimun Zaidani. Adakah yang berdiri oleh 2 orang si Zaid? Aqaimun Zaidani, adakah yang berdiri oleh 2 orang si Zaid? Nah, ini sudah disebut kalam. Terdiri dari 2 isim. Ini huruf nggak dianggap nih. Ini. Hamzah istifham. Qaimun mubtada, marfu' bil ibtida tanda rafa' dhammah. Qaimun isim fa'il.
Dia beramal kalau i'timad kepada istifham atau nafi nanti. Nah, jadi qaimun mubtada, dia isim fa'il beramal, zaidani fa'ilnya marfu dan rafa alih isim tasniyah kan, nun iwad. Nah, jadi ini kalam terdiri dari dua isim, cuma satu mubtada, satu fa'il. Wa inna ma jaza dzalika li'annahu fi quwwati qaulika ayaqumu zaidan. Hanya saja bolehlah oleh demikian. Kenapa boleh aqaimun zaidani? Hanya saja bolehlah oleh demikian li'annahu, karena bahwa sungguhnya aqaimun zaidani itu fi quwwati qaulika, pada kekuatan ucapanmu ayaqumu zaidani. Sama. Aqaimun zaidani maknanya ayaqumu zaidani. Apakah akan berdiri oleh dua orang si Zaid? Jadi isim fa'il beramal, dia kalau berzaman hal atau mustakbal, ya kan? Nah, kemudian i'timad di atas nafi atau istifham lah nanti di depan. Jadi boleh jadi mubtada dan fa'il. Nah, jadi aqaimun zaidani pada makna ayaqumu zaidani wa dzalika kalamun tamun, dan demikian ayaqumu zaidani. Demikian ayaqumu zaidani. Maknanya kalau aqaimun zaidani bermakna ayaqumu zaidani berarti kalamun tamun, itu kalam yang sempurna. La hajata lahu ila syai'in, yang tidak ada keperluan baginya kalam kepada sesuatu yang lain. Udah sempurna, udah bisa dipahami kan? Fakadzalika hadza, maka demikian juga ini. Ini aqaimun zaidani sudah bisa dianggap kalam. Terdiri dari dua isim. Isim pertama mubtada, isim kedua fa'il, sadda, masadda, khabar. Ya. Wasalisatu ayakunu ayyakuna mubtada'an wa naiban an fa'ilin sadda masaddal khabari. Bermula yang ketiga. Yang ketiga, kalam terdiri dari dua isim. Itu bahwa ada ianya susunan, itu mubtadaan wa naiban, itu mubtada dan naib dari fa'il, sadda yang menutup ianya fa'il pada tempat tutup khabar, atau apa namanya tadi, sadda yang menempati ianya fa'il pada tempat khabar. Yang ketiga, bahwa ada ianya susunan kalam. Ini mestinya jangan nih, mestinya yakuna tasniyah seperti di atas ya. Ini khawatir ini ada yang kehilangan. Yakuna mestinya. Karena membahas dua isim tadi kan. Dua isim yang jadi kalam. Pertama, isim itu mubtada, kedua khabar. Yang kedua, isim pertama mubtada, isim kedua fa'il, sadda khabar. Ini yang ketiga. Wasali satu ayyakuna, tambah alif di sini. Tasniyah. Ya sama dengan wasaniyatu. Ihdaha juga ayyakuna kan. Semua ada alif. Harus pakai alif nih kalau kitab yang kurang alif. Kalau ada teman-teman yang punya kitab fisik, nah, nanti kita cari linknya di TikTok ya, biar teman-teman pada beli ya. Ayyakuna, bahwa adalah keduanya dua isim tadi mubtadaan wa naiban, itu mubtada dan naib dari fa'il yang bertempat ya pada tempat khabar. Berarti yang jadi mubtada isim maf'ul di sini. Nahu amadrubun zaidan. Adakah bermula yang dipukul akan dua si Zaid? Nah, ini sudah bisa disebut kalam, terdiri dari dua isim. Isim pertama mubtada, isim kedua naib fa'il. Boleh. Amadrubun zaidani ya. Ini isim yang beramal dengan amal fi'il. Coba dulu teman-teman. Gimana? Coba. Santai kita ngaji ya, jangan kencang-kencang. Sambil ngopi. Satu lagi kita baca. Ar-rabi'atu ayyakuna isma fi'lin wa fa'ilahu. Bermula yang keempat, susunan kalam dari dua isim itu ayyakuna, bahwa adalah kedua isim tadi itu isma fi'lin. Isim fi'il wa fa'ilahu, dan fa'ilnya isim fi'il. Isim fi'il kan beramal seperti amal fi'il. Jadi ada isim fi'il, nanti ada fa'ilnya, udah jadi kalam. Nah, contoh hayhatal aqiqu, jauhlah oleh aqiq. Hayhatal aqiqu, jauhlah oleh aqiq. Jadi hayhata isim fi'il madhi. Mabni di atas fathah. Al-aqiqu fa'ilnya marfu dan rafa' dhamma, udah jadi kalam. Bermakna ba'uda, hayhata bermakna ba'uda. Fa hayhata ismu fi'lin, maka hayhata itu isim fi'il. Wa huwa bimakna ba'uda, dan dianya hayhata itu dengan makna ba'uda, jauh. Wal aqiqu fa'ilun bih. Ya, kenapa fa'ilun bih? Fa'ilun bukan fa'ilun lah. Bermula aqiq itu fa'ilnya. Hayhatal aqiq. Ya, istiqomah itu mahal. Ustaz pencari ilmu ya.
Kadang jam 5.40 udah mulai, kadang jam 6. Nah itulah nahwu. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Nah itu. Jadi kesimpulannya, susunan kalam itu pertama dari 2 isim. Kalam yang terdiri dari 2 isim ada 4 modelnya. Ini kesimpulan. Pertama, kedua isim tadi, isim pertama mubtada, isim kedua khabar. Bentuk yang kedua, isim pertama mubtada, isim kedua fa'il. Bentuk yang ketiga, isim pertama mubtada, isim kedua naib fa'il. Bentuk yang keempat, pertama isim fi'il, isim kedua fa'ilnya. Nah, itulah 4 model kalam terdiri dari 2 isim. Keren nih kan? Lebih mudah kita ingat nih. Masya Allah. Dah. Kemudian baru kita lanjutkan. Yang keempat, mencari ilmu dari mana? Pencari ilmu. Pencari ilmu di pondok ya. Cari ilmu di TikTok. Yang keempat, iktilaful kalami min fi'lin wa ismin. Yang keempat yaitu tersusunnya kalam dari fi'il dan isim. Bogor, Masya Allah. Kalau Bogor main ke rumah, ngaji di rumah. Iktilaful kalam, tersusunnya kalam dari fi'il dan isim. Bogornya di mana Ustaz? Saya dekat Bogor nih. Cilengsi, Bekasi, Bantar Gebang. Wa amma tilafu min fi'lin wa ismin falahu suratani. Adapun bermula tersusunnya kalam dari fi'il dan isim, falahu. Maka baginya susunan itu ada 2 bentuknya. Fi'il bersama isim ada 2 bentuknya kan? Ada kala fi'il bersama fa'il, ada kala fi'il bersama naib fa'il. Kita mudah. Oh, suka makmur. Ya. Saya Bantar Gebang. Ihdahuma, bermula salah satu keduanya 2 surah, ayyakunal ismu fa'ilan, bahwa adalah isim itu jadi fa'il. Nahu qoma zaidun, fi'il dan isim. Satu fi'il, satu fa'ilnya kan, udah jadi kalam. Ini gampang. Wasaniyatu ayyakunal ismu naiban anil fa'ili, dan bermula yang kedua. Bentuk yang kedua itu bahwa adalah isim itu naib dari fa'il, ganti fa'il. Jadi fi'il majhul bersama naib fa'il. Nahu duriba itu. Atau yudrabu zaidun kan? Baik fi'il madhi, fi'il mudhari. Tapi beliau nggak kasih contoh fi'il amar kan, sama aja kan idrib. Nah, itu idrib kan fi'il bersama fa'il. Intinya umum, mudah kita pahami ya. Kalam yang terdiri dari fi'il dan isim itu ada kala fi'il bersama fa'il, fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, fi'il madhi bersama fa'ilnya, fi'il mudhari bersama fa'ilnya, fi'il amar bersama fa'ilnya kita tambahkan, atau fi'il bersama naib fa'il. Kalau fi'il bersama naib fa'il, fi'il madhi bersama naib fa'il, atau fi'il mudhari bersama naib fa'il. Kalau fi'il amar kan nggak pernah dia merafa'kan naib fa'il. Nah, bisa kita masukkan sendiri. Nggak akan menyalahi. Dah. PDF nggak bisa dikirim di TikTok. Yang kelima, iktilaful kalami min jumlataini. Yang kelima yaitu tersusunnya kalam dari 2 jumlah. Tersusunnya kalam dari 2 jumlah. Wa amma iktilafu minal jumlataini falahu suratani aidan. Adapun bermula susunannya kalam dari 2 jumlah, maka baginya susunan itu ada 2 bentuk juga. Ada dua bentuk juga. Kalam terdiri dari 2 jumlah, ada 2 modelnya. Ihdahuma jumlatu syarti wal jazai. Salah satu keduanya yaitu jumlah syarat dan jazanya. Ada jumlah syarat, ada jumlah jaza kan. Nahu in qoma zaidun kumtu. Jika berdirilah oleh si Zaid, aku pun berdiri. Ini namanya kalam yang terdiri dari jumlah syarat. Kalam yang terdiri dari 2 jumlah syarat dan jazanya. In huruf jazam, in huruf syarat.
sekaligus menjazamkan dua fi'il kan, mabni ala sukun. Koma fi'il madhi mabni ala fathah, Zaidun fa'ilnya marfu' dan rafa' dhamma. Jumlah fi'il fa'il pada mahal jazam majzum dengan id. Jadi fi'il syarat. Qumtu fi'il madhi kan, bersama fa'ilnya pada mahal jazam, jawab syarat. Nah itu. Wasaniyatu jumlatal qasami wa jawabi. Bermula yang kedua, model yang kedua itu dua jumlah. Dua jumlah, jumlah sumpah dan jawabnya sumpah. Jumlah sumpah dan jawabnya sudah bisa dianggap kalam yang terdiri dari dua jumlah. Contoh, ahlifu billahi la zaidun qa'imun. Aku bersumpah demi Allah. Aku bersumpah demi Allah la zaidun qa'imun. Sungguh bermula si Zaid itu yang berdiri. Nah itu ahlifu kan, fi'il dan fa'il kan. Fa'ilnya ana, billahi, kasam, huruf kasam dan muksambi. La, jawab kasam, Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Ini dua jumlah ini. Ahlifu billah satu jumlah, la Zaidun qa'imun satu jumlah. Kitab Syarah Qatrun Nada li Ibni Hisham. Nah itu. Masya Allah. Yang keenam, i'tilaful kalami min fi'lin wa ismaini. Tersusunnya kalam dari satu fi'il dan dua isim. Apa contoh kalam yang terdiri dari satu fi'il dan dua isim? Wa amma i'tilafu min fi'lin wa ismaini fanahu. Adapun bermula tersusunnya kalam dari satu fi'il dan dua isim itu seperti fanahu, itu seperti fanahu, fanahu dia khobar dia. Fadzalika nahu, demikian itu seperti kana Zaidun qa'iman. Ini umum lah ya. Karena fi'il kan. Zaidun isimnya, qa'iman khabarnya. Fi'il satu, isim dua. Nah itu. Kalam yang terdiri dari satu fi'il dan dua isim. Yang ketujuh, i'tilaful kalami min fi'lin wa salasati asma'in. Tersusunnya kalam dari satu fi'il dan tiga isim. Mana bentuk gambaran kalam terdiri dari satu fi'il dan tiga isim. Wa amma i'tilaf, adapun tersusunnya kalam min fi'lin dari satu fi'il wa salasati asma'in dan tiga isim, fanahu maka seperti alimtu Zaidan fadilan. Aku tahu akan si Zaid itu orang yang lebih. Ini bab alima, Tuanna dan teman-temannya, semuanya dia kan. Fi'il satu, isimnya tiga. Isim pertama fa'il, dua isim sesudahnya jadi dua maf'ul bih kan. Karena alima kan merafakkan fa'il. Fa'il isim, menasabkan dua maf'ul. Dua maf'ul itu asalnya mubtada khobar. Nah, alimtu Zaidan fadilan. Aku yakin akan si Zaid itu orang yang lebih. Alimtu fi'il dan fa'il. Zaidan maf'ul pertama, fadilan maf'ul kedua. Nah ini 8. I'tilaful kalami min fi'lin wa arba'ati asma'in. Tersusunnya kalam dari fi'il dan 4 isim. Mana contoh kalam yang tersusun dari satu fi'il dan 4 isim? Wa amma i'tilafu min fi'lin wa arba'ati asma'in. Adapun tersusunnya kalam dari satu fi'il dan 4 isim, fanahu. Maka contohnya a'lamtu Zaidan amran fadilan. Jadi alima asalnya menasabkan dua maf'ul. Kalau ditambah ba, wadan af'ala, jadi menasabkan tiga maf'ul. Maf'ul kan selalu isim kan? A'lam tu, aku memberitahukan kepada si Zaid, si Umar itu orang yang memiliki kelebihan. Nah, itu. Jadi a'lama fi'il, tu fa'ilnya isim pertama, Zaidan maf'ul pertama isim, amran maf'ul kedua, fadilan maf'ul ketiga. Satu fi'il, 4 isim. Nah, itu. Ya, setiap subuh jam 5:30 lah ya. Kecuali hari-hari tertentu, hari Jumat enggak. Hari lain insya Allah. Kalau enggak ada halangan. Illa bi'udhrin ya. Ustadz Beni Munandar. Fahadhihi suwarut ta'lif. Maka ini adalah bentuk-bentuk susunan kalam tadi di atas. Bentuk-bentuk susunan kalam. Kesimpulannya apa? Ini semacam kesimpulan nih. Sekurang-kurang untuk membuat kalam ya, dua isim atau fi'il dan isim kan. Kalau lebih mah
Ya terserah tadi, satu fi'il 4 isim juga ada. Wa akallu tilafi min ismaini, dan bermula sekurang-kurang tersusunnya kalam itu dari 2 isim. Au fi'lin wa ismin, atau satu fi'il dan satu isim, kama zakartu, sebagaimana yang telah saya sebutkan. Wa ma sarrahtu bihi. Nah, fahadhihi, maka ini adalah suaru ta'lil, bentuk-bentuk susunan kalam. Wa akallu tilafi, dan bermula sekurang-kurang tersusunnya kalam itu min ismaini. Au fi'lin wa ismin, atau satu fi'il satu isim, kama zakartu, sebagaimana telah saya sebutkan. Wa ma sarrahtu bihi, dan bermula ma yang telah saya terangkan dengannya ma. Wa ma sarrahtu bihi, dan bermula ma yang sudah saya terangkan dengannya ma. Apa ma itu? Min anna dzalika huwa aqallu ma yata'allafu minhul kalam. Dari bahwa sungguh demikian, dianya demikian itu sekurang-kurang ma yang tersusun darinya ma oleh kalam itu huwa. Nah, jadi huwa di sini khabar ma. Wa ma sarrahtu bihi. Jadi khabarnya huwa. Adapun min andalika itu mu'taradah kan, makanya dikasih strip. Jadi kalau kita ulang, dan berulama yang aku terangkan dengan nyama itu huwa, dia nyama itu muradun nahwi, itulah maksud ulama nahu. Jadi ketika ulama nahu bilang sekurang-kurang tersusun kalam 2 isim, nah itulah. Jadi maksud ilmu nahu itu, kalam dalam ilmu nahu minimal harus 2 isim atau satu fi'il atau isim. Wa ibaratu ba'dihim tuhimu, dan bermula ibarat sebahagian mereka ulama nahu. Bermula ibarat sebahagian mereka ulama nahu itu tuhimu, memberi waham ianya ibarat, bahwa sungguhnya kalam itu layakunu, tidak ada ianya kalam kecuali dari 2 isim atau dari satu fi'il dan satu isim kan. Ada juga ibarat sebahagian kitab seolah-olah kalam itu mesti dari 2 isim atau fi'il dan isim, bukan minimal. Padahal yang benar minimal untuk membuat kalam 2 isim atau satu isim satu fi'il. Bukan harus melulu 2 isim, tapi minimal. Ini kata beliau. Tapi beliau nggak membawa ibarat kitab mana. Ibarat kitab mana yang memberi waham seolah-olah kalam itu mesti dari 2 isim. Wa ibaratu ba'dhim, bermula ibarat sebahagian mereka ulama itu memberi waham ianya ibarat bahwa sungguhnya kalam itu tidak ada ya kecuali dari 2 isim, seolah-olah kan. Misalkan ada ibarat wa yata'allaful kalamu min ismaini, tersusunlah kalam dari 2 isim. Kalau ibaratnya seperti itu seolah-olah kalam memang harus dari 2 isim, padahal enggak. Bermula ibarat ba'dhum itu memberi waham ya bahwa sungguhnya kalam itu tidak ada ya kecuali dari 2 isim atau satu fi'il dan satu isim. Mama Romi Sumenep Madura hadir. Ya, tafadhali. Tafadhali. Ya, Ustazah. Nah, itu. Bagaimana teman-teman? Ini udah selesai beberapa bab ya. Lumayan panjang. Dari tadi jam